Sahabat, di zaman ini menjadi budak kerja sudah seperti guyonan yang lumrah sehari-hari. Padahal fakta di lapangan masih banyak yang benar-benar tereksploitasi menjadi budak kerja secara terpaksa, bahkan tanpa keuntungan sedikit pun. Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun lalu, yang diawali dengan penaklukan atas suatu kelompok lainnya, kelompok yang kuat dan mempunyai kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Dalam sejarah, bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambatan. Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Perdagangan orang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia. Perdagangan manusia merupakan isu secara global dan mendunia dikarenakan maraknya praktik kejahatan ini dilakukan. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau disebut TPPO terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Termasuk di Indonesia, korban terbanyak perdagangan orang adalah perempuan dan anak yang mana sering dijadikan komoditas atau seperti barang yang dapat diperjualbelikan dengan mudah. TPPO adalah kegiatan ilegal yang melibatkan perpindahan, perampasan, atau perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi dalam perdagangan manusia. Orang-orang diperdagangkan seperti barang dagangan dengan tujuan mengambil keuntungan finansial atau memanfaatkan mereka dalam berbagai cara yang merugikan. Era ini, kejahatan perdagangan orang dibalut dengan berbagai macam modus dan bahkan sudah menyebar ke dalam ranah pendidikan seperti 2 orang mahasiswa politeknik di Sumatera Barat dengan inisial ZS dan FY. Mereka diberikan tawaran program magang ke Jepang selama 1 tahun. Namun, naasnya selama 1 tahun magang, para korban dipekerjakan selayaknya buruh dengan ketentuan bekerja selama 14 jam. Pekerjaan tersebut dilakukan setiap hari selama 7 hari tanpa libur dan hanya diberikan waktu istirahat selama 10 hingga 15 menit untuk makan. Para korban bahkan juga tidak diperkenankan untuk ibadah dan hanya diberikan upah sebesar 50.000 yen atau 5 juta per bulan yang mana harus disetorkan ke kampus sebesar 2 juta rupiah per bulannya. Para korban diberangkatkan ke Jepang menggunakan visa pelajar yang berlaku selama 1 tahun, namun setelah habis masa berlaku diperpanjang oleh pihak perusahaan menjadi visa kerja selama 6 bulan. Mengetahui hal ini, para korban mencoba menghubungi Politeknik untuk dipulangkan, berharap dilindungi dan dibawa pulang. Yang mereka terima adalah ancaman akan di-drop out dari kampus. Belum lama juga ada kasus yang sedang ramai diperbincangkan tentang jual beli organ tubuh ke luar negeri. Fakta yang lebih keji, kolaborasi maut antar oknum-oknum yang seharusnya melindungi dan menjaga malah lebih memilih mencari rezeki dengan membantu proses penjualan organ tubuh ini. Kejahatan ini adalah kejahatan yang terorganisir, rapi dan sudah menjadi sindikat sejak tahun 2019 dan memakan korban setidaknya 2.000 orang. Sahabat mungkin pernah dengar mengenai kasus seorang anak berumur 11 tahun di Makassar yang dibunuh 2 orang remaja untuk diambil organ tubuhnya dan dijual dark web. Melalui sahabat saksi dan korban, LPSK berhasil memperpanjang dan mempercepat langkahnya untuk membantu keluarga korban. Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan tingginya jumlah pengangguran menjadi faktor-faktor dasar yang mempengaruhi maraknya perdagangan orang. Dan tantangan lainnya adalah ketika korban yang pada umumnya tidak merasa dirinya sebagai korban. Miris memang, ketika kebutuhan membuat keterpaksaan menjadi normal. Tahun lalu, kami melindungi total 262 korban TPPO yang datang dari berbagai macam sektor kerja seperti hiburan, pengantin pesanan, domestik, dan non-domestik. Sahabat, masih banyak PR kita untuk membenahi ini semua dari akarnya. Kolaborasi kuat antara lembaga negara berwenang dan berbagai lapisan masyarakat menjadi sangat penting untuk pencegahan meluasnya dan berjatuhnya korban perdagangan orang ini. Sahabat, mari saling bergandengan tangan, saling menguatkan untuk tidak tergiur dan terpuruk ke dalam lembah suram perdagangan orang ini. Mari lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan, karena hari ini mungkin mereka, besok bisa jadi kita.